Ya, Anda masih dalam segmen khusus Energy Corner Road to Energy Day dan saya masih tersambung bersama dengan Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian SDM Ida Nuriyatin Vinahari, Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dan akan segera bergabung bersama dengan kami, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN Persero Bob Saril. Baik, kita lanjutkan kembali dialog kita pada pagi hari ini, Ibu Ida dan juga Pak Tulus. Kita ketahui juga bahwa tarif listrik ini tidak ada kenaikan sejak Januari tahun 2017 lalu. Sementara kalau kita lihat harga batu bara saat ini sedang tinggi-tingginya, ada di kisaran $170 per tonnya. Nah, apakah ada rencana untuk menaikkan listrik ke depannya untuk mengurangi beban PLN saat ini atau masih akan menambah yang namanya subsidi listrik ke depannya? Oke, Mbak Monica. Jadi subsidi listrik ini memang masih tetap diberikan ya, karena memang sesuai dengan amanat di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa pemerintah memang menyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu. Nah, terhadap apa namanya anggaran subsidi listrik di tahun 2022 telah mendapatkan kesepakatan antara DPR RI dan juga pemerintah dengan kebutuhan sebesar sekitar 61,7 triliun, di mana untuk jumlah pelanggan penerima subsidi sekitar 38,53 juta atau 48%-nya. Jadi memang masyarakat kita 48%-nya itu masih mendapatkan subsidi. Subsidi listrik ini juga diperuntukkan untuk 25 golongan pelanggan, untuk seluruh rumah tangga daya 450 VA, untuk rumah tangga miskin dan tidak mampu daya 900 VA, yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, serta 23 golongan subsidi lainnya, yaitu usaha mikro, kecil, UMKM, ya, bisnis kecil, industri kecil, dan juga kegiatan sosial. Itu, Mbak Monica. Baik, kalau Pak Tulus sendiri seperti apa melihat terkait dengan tarif listrik yang tidak ada kenaikan sejak tahun 2017 lalu di tengah, kalau kita lihat saat ini di tengah tingginya harga dari batu bara saat ini. Menurut Anda apakah pemerintah nantinya harus menaikkan tarif listrik atau justru menambah subsidi yang ada saat ini? Ya, sebenarnya kalau kita bicara tarif listrik memang untuk golongan yang 450 volt ampere dan bahkan 900 itu sejak 2002 itu belum pernah direview ya. Jadi sudah 19 tahun. Nah, ini sebagai sebuah kebijakan publik menurut saya kurang baik ya, kurang fair, sehingga menurut saya hal itu bisa direview sehingga bisa mengurangi beban terhadap operator khususnya PLN, dan juga kalau nanti yang dinaikkan golongan katakanlah 1.300 ke atas saja yang dieksploitasi itu tidak fair, karena golongan 1.300 nanti akan menjadi sangat mahal yang ke atas, sementara ada golongan yang tidak boleh harus direview karena pertama sudah sangat lama, dan kedua bisa jadi golongan 450 juga banyak yang tidak tepat sasaran karena sudah 19 tahun tidak pernah direview sejak 2002 dan sudah mengalami beberapa kenaikan untuk golongan 1.300 ke atas. Nah, oleh karena itu agar subsidi energi itu tidak terlalu dominan, ya memang seharusnya bisa disebar ke lebih yang strategis, baik itu subsidi untuk operator, untuk PLN langsung, ataupun juga golongan-golongan tertentu, sehingga pemerintah tidak terlalu dibebani dengan subsidi energi yang sangat besar, karena saat ini subsidi energi itu masih sangat tinggi ya, baik untuk listrik, gas LPG, ataupun hal-hal lain, subsidi lain, sehingga sebenarnya ini sangat kurang strategis, apalagi di tengah era energi fosil di mana kita saat ini sangat banyak disorot, tapi subsidi energi fosil malah sangat besar. Ya, itu sebenarnya tidak pas untuk dari sisi kebijakan energi atau dari undang-undang energi tadi yang dikutip oleh Ida, maka seharusnya yang nanti banyak mendapatkan subsidi adalah energi non fosil. Gitu. Saya kira demikian, Mbak. Baik, namun kalau dari kacamata YLKI sendiri, apakah terkait dengan diskon listrik ini harus diperluas di tengah momentum pemulihan ekonomi yang terjadi saat ini? Ya, diperluas, tapi lebih segmen
limited ya. Diperluas misalnya tadi saya usulkan ada diskon untuk golongan 1300 ampere atau pengurangan diskon untuk golongan yang 450 sekalipun atau 900 yang pemerintah harus punya data apakah mereka memang dampak pandemi ini atau tidak. Seperti yang disikapi contoh bahwa untuk para petani atau orang-orang desa yang notabene selama ini bisa tetap mencangkul begitu sawah, berkebun, itu kan tidak terpengaruh adanya pandemi. Sementara golongan 1.300 yang orang-orang kota itu kan kena efeknya luar biasa karena kena PHK atau gajinya dipotong atau kantornya tutup macam. Nah, sementara bansos belum tentu dapat dan kemudian diskon listrik juga tidak dapat. Kalau tadi hanya mendapatkan misalnya tarif minimum, tapi kan itu tidak cukup untuk mengcover kebutuhan-kebutuhan yang hilang, penghasilan yang hilang selama pandemi, dan kemudian pengeluarannya tetap tinggi ya untuk bahan pangan, untuk sekolah dan segala macam perumahan. Baik, diperluas tapi lebih segmented seperti itu ya Pak Tulus. Selanjutnya saya ingin ke Bu Ida, kita ketahui meski ekonomi sudah mulai pulih, namun sejumlah industri ini juga masih belum beraktivitas secara normal. Nah, seperti apa nih upaya dari pemerintah untuk mendorong demand, khususnya melalui kebijakan yang mempermudah kendaraan listrik? Seperti kita ketahui ada PP nomor 74 tahun 2021, ini kapan nih kira-kira akan dijalankan? Berbagai upaya memang dilakukan ya, bagaimana kita bisa mendorong industri-industri juga tumbuh gitu ya, termasuk dari sisi pemanfaatan sektor ketenagalistrikan ini. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa untuk harga batu bara, katakanlah ya, harga batu bara itu kan sekarang ini juga melambung tinggi, tetapi bagaimana agar masyarakat juga termasuk industri ya mempunyai dan daya beli ketenagalistrikan ini dan mampu tetap hidup gitu ya dengan adanya pandemi COVID. Pemerintah juga melakukan upaya-upaya bagaimana mendorong agar PPP, PT PLN Persero juga tidak mengalami kenaikan dan sebagainya. Di langkah-langkah itu antara lain dengan melakukan capping misalnya harga batu bara, harga gas dan sebagainya. Ini juga diharapkan memang di sektor industri pun juga bisa tumbuh untuk hal ini. Nah, kemudian terkait dengan kendaraan listrik ini juga tentunya juga sudah berjalan ya. Kita sudah mempunyai Perpres nomor 55 2019, kemudian masing-masing kementerian lembaga juga mempunyai kewajiban untuk menyiapkan peraturan menteri di bawahnya untuk mendukung agar kendaraan listrik juga bisa berjalan gitu ya. Ini pun juga sudah dilakukan dan memang Perpresnya di tahun 2019 keluarnya, kemudian di 2020 sebagai contoh misalnya di Kementerian SDM juga mengeluarkan Peraturan Menteri SDM nomor 13 tahun 2020 yang terkait dengan penyediaan infrastruktur dari sisi charging listriknya ya, charging stationnya itu yang menjadi tupoksi dari Kementerian SDM untuk menyediakan itu. Dan sebagai langkah awal memang penugasan diberikan kepada PT PLN Persero untuk menyiapkan charging station di seluruh Indonesia tentunya, tapi memang PT PLN Persero pun punya prioritas berapa target-targetnya yang harus dibangun di tahun 2021 sampai 2030 nanti. Baik, Bu Ida, namun kalau kita lihat di jalanan kita sendiri saat ini belum banyak kendaraan atau mobil listrik yang beredar di jalanan. Nah, seperti apa tantangan dalam mengembangkan kendaraan listrik atau mobil listrik ini? Seperti kita ketahui bahwa mobil listrik itu masih mahal ya harganya ya, istilahnya pastinya yang bisa membeli adalah yang menengah ke atas gitu ya. Nah, kita dan dari situ memang kita mengevaluasi bahwa
sebagian besar ini memang tergantung dari kesediaan dari baterai, yang kita tahu bahwa mobil listrik sangat menggunakan baterai, dan baterai mungkin memang sebagian besar juga masih impor ya. Nah, inilah juga yang menyebabkan memang harga mobil listrik masih tinggi gitu. Nah, harapannya memang ke depannya ya bagaimana kita pemerintah tentunya dan juga didukung oleh swasta bisa mengembangkan industri baterai di dalam negeri. Ini pun juga sangat sangat mempengaruhi ya nanti dari sisi harga dari kendaraan listrik ini. Kendaraan listrik baik untuk roda 4 maupun untuk roda 2. Baik, selanjutnya saya ingin ke Pak Tulus. Pak Tulus, menurut Anda apa saja nih langkah pemerintah yang harus dilakukan untuk memastikan subsidi listrik ini tetap dapat berjalan di tengah momentum pemulihan ekonomi, dan juga menurut Anda apa saja yang perlu menjadi perhatian dari PLN dan juga pastinya pemerintah sendiri saat ini? Ya, pertama saya kira audit terhadap pemakaian listrik kepada masyarakat Indonesia, apakah memang eh, pertama audit terhadap penghasilan mereka, apakah memang mereka golongan masyarakat yang terdampak langsung atau sebaliknya, dan juga audit terhadap pemakaian listrik yang ada selama ini, apakah cukup banyak ya, dalam arti sering saya usulkan kalau misalnya golongan 450 volt ampere yang disubsidi, itu misalnya ketika pemakaiannya tidak lebih dari 30 kWh misalnya, tapi kalau lebih dari 30 maka bisa diatur berdasarkan tarif yang sesuai dengan harga keekonomiannya. Mengapa? Karena sebenarnya pemerintah harus punya parameter untuk kebutuhan dasar masyarakat terhadap energi listrik itu berapa kWh. Nah, itu yang kemudian masih diberikan subsidi, dan lebih dari yang ditentukan maka bisa diterapkan tarif yang normal. Ini saya kira untuk edukasi juga pada konsumen, agar konsumen di satu sisi tetap terjaga kebutuhan listrik dasarnya, tetapi di sisi lain juga ada upaya penghematan, ya, karena masyarakat juga harus tahu bahwa listrik itu sesuatu yang mahal, sesuatu yang korosif terhadap lingkungan, sehingga juga harus ada budaya untuk mereka melakukan penghematan gitu. Nah, itu yang saya kira menjadi sangat penting dilakukan. Ya, kira demikian, Mbak. Baik, kalau menurut Anda sendiri, pantauan dari YLKI sendiri, seberapa besar nih dampak terkait dengan diskon listrik ini kepada ekonomi masyarakat di tengah adanya pandemi COVID-19 ini? Ya, kalau terkait pengeluaran masyarakat, sebenarnya kan yang sangat dikeluhkan oleh masyarakat saat ini kan sebenarnya bukan pemakaian listrik, ya, tetapi pemakaian pulsa. Ya, kenapa? Karena kebutuhan terhadap pulsa untuk bekerja dari rumah, atau untuk belajar secara online, itu kan mereka membutuhkan pulsa yang sangat tinggi. Memang pemerintah juga telah memberikan subsidi pulsa, tapi itu juga masih kurang dibanding kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan masyarakat untuk kebutuhan kuota internet dan lain sebagainya. Sehingga yang dirasakan betul saat ini terhadap dampak pandemi adalah pengeluaran untuk kebutuhan internet atau pulsa. Nah, ini yang saya kira justru subsidinya harus lebih banyak di situ. Baik, kalau Ibu Ida sendiri dari SDM melihat seperti apa saja dan juga pastinya strategi apa saja nih yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa subsidi listrik ini nantinya akan tetap tepat sasaran dan juga pastinya tetap berjalan seperti itu? Tadi sudah saya sampaikan bahwa sejak tahun 2017 ya, hingga saat ini pemerintah telah melaksanakan kebijakan subsidi listrik yang lebih tepat sasaran. Dan kemudian dengan pemberian subsidi tarif tenaga listrik diberikan kepada 25 golongan ya, termasuk di dalamnya adalah rumah tangga daya 450 VA dan 90 VA yang tidak mampu. Nah, kemudian seluruhnya memang yang masuk di dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) serta 23 golongan subsidi lainnya. Jadi ada 25 golongan yang mendapatkan subsidi. Nah, memang ini sangat tergantung dari akurasian ya, keakuratan data
di mana memang kita sangat menggantungkan dengan data terpadu kesejahteraan sosial yang memang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Karena yang kita tahu bahwa keakurasian data ini di dalam pemberian subsidi menjadi kunci utama di dalam pelaksanaan subsidi listrik yang lebih tepat sasaran. Dan juga memang kita berharap ke depannya dan Kementerian Sosial pun juga sudah menyampaikan dan memastikan bahwa terus melakukan yang namanya pemutakhiran dan juga pengintegrasian data dengan data kependudukan ya NIK gitu ya yang diterbitkan oleh Kemendagri. Jadi inilah yang kita lakukan gitu ya, di mana proses pemutakhiran dan juga pengintegrasian ini juga sesuai dengan yang rekomendasi yang disampaikan oleh BPKP, KPK maupun BPK untuk penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran ini. Kementerian Sosial juga menyampaikan bahwa kedepannya proses penetapan DTKS juga akan dilakukan setiap bulan, sehingga memang data yang dijadikan acuan adalah data. Jadi memang ini sedang berjalan, kita selalu mengupdate untuk data DTKS ini yang dilakukan oleh PT PLN Persero dengan pemadanan NIK dan juga ID pelangganan PLN yang sedang berjalan di PT PLN dan juga Kementerian Dalam Negeri. Untuk selanjutnya nantinya akan dilakukan pemadanan kepada DTKS yang ada di Kementerian Sosial. Itu yang kita harapkan semakin ke depannya juga semakin lebih tepat sasaran untuk penerima subsidi ini. Kita pun juga melakukan uji petik ya ke lapangan, benar nggak sih yang 450 ini memang masih layak gitu ya mendapatkan subsidi. Nah, hal seperti ini juga kita lakukan. Termasuk kita juga menyediakan yang namanya website pengaduan ya kalau seandainya merasa ada yang harusnya mendapatkan subsidi dan tidak mendapatkan. Ini pun juga kita sudah memfasilitasinya dengan pengaduan melalui web ataukah melalui aplikasi mobile. Peduli sudah ada. Itu mungkin yang bisa kami tambahkan. Baik, tadi Anda katakan juga begitu ya Bu Ida terkait dengan pengembangan mobil listrik yang menjadi salah satu tantangan terbesar adalah harga mobil listrik yang masih mahal saat ini. Sedangkan kalau kita lihat memang terkait dengan mobil listrik ini merupakan salah satu kunci atau solusi agar negara kita bisa lepas dengan yang namanya tergantungan dari BBM. Nah, seperti apa mungkin strategi dari pemerintah sendiri untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengembangan mobil listrik ini? Tentunya kita tahu sendiri bahwa sekarang ini kan juga pemerintah juga sudah memberikan beberapa insentif ya untuk mobil listrik ini. Kemudian juga tentunya masing-masing kementerian lembaga juga melakukan tugasnya masing-masing dan tentunya saling berkoordinasi gitu ya. Sebagai contoh misalnya terkait dengan charging station ini gitu ya. Kita juga mengevaluasinya tentunya bahwa seperti apa sih yang memang pas gitu ya untuk mobil-mobil yang tersedia gitu ya, sehingga memang antara charging stationnya dengan mobilnya juga bisa sesuai. Itu pun juga sedang berjalan dan sedang kita lakukan gitu ya. Kita melakukan upaya-upaya untuk mengevaluasi dengan adanya, saya memberikan contoh untuk stasiun pengisian kendaraan listrik ini ya. Ini juga kami sedang mengevaluasinya, kira-kira memang yang di pasaran itu yang seperti apa sih yang tersedia. Nah, ini pun juga kita sudah berupaya untuk mengevaluasinya, termasuk standar dari baterai itu sendiri. Nah, sebagai contoh misalnya yang namanya kendaraan roda 2, saya ngomong roda 2 dulu ya, bahwa roda 2 itu kan kita berharap ada yang namanya swap baterai. Nah, swap baterai itu kan juga kita berharap nantinya di mana-mana orang bisa swap, bisa ganti gitu ya, tukar baterainya gitu ya, seperti kita beli tabung LPG gitu ya, kan di mana-mana ada yang jualan gitu dan gampang gitu. Nah, ini pun juga kedepannya kita berharap seperti itu. Nah, saat inilah kita sedang melakukan evaluasi berapa sih ukuran ataukah dimensi dari baterai yang memang bisa disuap dan
bisa diproduksi di Indonesia itu seperti apa. Jadi kita melakukan upaya seperti itu agar ujung-ujungnya kendaraan listrik ini baik roda 2 maupun roda 4 bisa kompetitif dan bisa terjangkau harganya di dalam. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.